Oke Bu Mintarsih, ini melihat kemarin sidang perceraian Ria Ricis dan Teguh Ryan, terlihat Ria Ricis meneteskan air mata, artinya menangis nih ketika dia menginginkan perceraian, tapi kok menangis apa mungkin dari sisi psikologisnya sendiri, apa arti tangisan itu bagi Ricis, Bu Mintarsih? Perasaan pada suatu kejadian, ini kan kejadian yang ya terjadi secara relatif mendadak. Oh, akhirnya bercerai. Itu kan seringkali membawa suatu kenangan juga. Dia memikirkan, mungkin memikirkan, oh dulunya bagaimana, dulunya bahagia, sekarang kok begini. Mikirkan anak, mikiran hal-hal lain. Supaya anak itu kan juga jadi salah satu pertimbangan yang sangat kuat bagi untuk suatu perceraian. Apakah barangkali dia berpikir untuk kembali lagi? Itu juga mungkin saja. Jadi kita harus ikuti dulu apa yang terjadi. Oke, Bu, si perempuan ini Ria Ricis ini kan kekeh minta bercerai, sedangkan suaminya masih mau memperjuangkan. Itu seperti apa mungkin Bu? Apakah ada permasalahan yang berat sehingga perempuan untuk memutuskan tetap bercerai? Karena kita harus lihat dulu suaminya kenapa. Mungkin suaminya juga masih tetap cinta, tapi istrinya kurang cinta. Mungkin istrinya juga banyak kecewa dengan perbuatan suaminya. Apalagi kalau suaminya pada saat sekarang, kan kita banyak yang merasakan adanya kesulitan ekonomi. Jadi kalau suaminya terlalu pasif dalam mencari uang, itu juga salah satu faktor. Suaminya misalnya kurang memperhatikan anak, kurang mau ikut berpartisipasi, itu pun salah satu faktor juga. Jadi kita lihat secara keseluruhan, ada apa secara keseluruhan dan apa yang akhirnya dipilih oleh istrinya. Oke Bu, apa sih faktor seorang istri, seorang perempuan tidak bisa menerima mungkin perlakuan dari seorang suami sehingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai? Biasanya apa, faktor apa selain tadi mungkin ekonomi? Sekarang tergantung pada istrinya itu ingin persyaratan suami yang bagaimana. Ada yang istri yang mengutamakan lebih ke arah penampilan, lebih ke arah kasih sayangnya, atau ke arah ekonomi. Lebih banyak lagi yang lebih memikirkan, oh suami saya orang kaya maka dia lebih cinta. Itu kan cinta pada hartanya. Tapi ada juga, oh orang itu kok lemah lembut sekali. Lalu bagaimana kalau sudah rumah tangga, maka partisipasi suami di rumah tangga itu ikut menentukan. Misalnya, oh suami ikut membantu untuk mengasuh anak, atau diserahkan aja semua ke istrinya. Sudah cari uang istri, mengasuh anak istri, mendidik anak istri, maka suami itu mempunyai peran yang lebih kecil. Tapi suami itu banyak membantu di rumah, maka jelas istri itu juga berpikir, walaupun mungkin penghasilannya tidak besar, tapi tetap banyak kegunaannya. Bu, masih soal arti tangisan Bu ya. Mungkin nggak setelah beberapa lama nggak ketemu, saat bertemu di persidangan itu yang membuat seorang Ria Ricis luluh tuh. Menyesal mungkin ya, aku udah menceraikan suami gue, seperti itu gak? Mungkin sih, mungkin banyak kemungkinan. Jadi mungkin saja sebetulnya akhirnya setelah banyak bertemu atau lama tidak bertemu, maka dia luluh dan melihat suaminya itu juga penampilannya dengan penuh kasih sayang, maka dia juga kembali lagi memikirkan apakah akan tetap mempertahankan pernikahan ini atau lebih baik cerai. Ya, ada kemungkinan mungkin dari hal itu ke arah berdamai, rujuk, kemungkinan untuk berdamai selalu ada, kemungkinan rujuk selalu ada, karena jelas kalau suaminya masih menginginkan kembali, maka penampilan suami pada saat mendekati istri atau pada saat melihat istrinya akan berbeda daripada kalau suaminya kesel ke istrinya.
itu juga merupakan salah satu faktor juga yang ikut menjadi bahan pertimbangan. Oke, Bu, biasanya banyak perempuan itu mendambakan seorang pria yang tampan, ganteng itu, tapi ketika masuk ke dunia pernikahan itu akan luntur atau seperti apa? Ketampanan dengan apa biasanya hal itu akan luntur? Biasanya ada bahwa sebelum pernikahan maka memang mempunyai suatu keinginan syarat suami itu bagaimana. Lalu dari suami maupun atau calon suami maupun calon istri menjaga sikap masing-masing. Masing-masing kalau ada segi negatifnya tidak diperlihatkan. Tapi kalau setelah itu menikah, maka dia tidak lagi bisa menutupi kejelekan masing-masing. Maka keadaan sebenarnya akan lebih muncul. Jika keadaan sebenarnya lebih muncul, maka di situ baru muncul sifat sebenarnya, apakah sifat itu diinginkan atau tidak. Tapi selain itu nanti ada lagi masalah keluarga, apakah suami istri itu cocok dengan keluarga. Misalnya suaminya cocok dengan keluarga istri, istri cocok dengan keluarga suami. Itu akan ikut menentukan lagi. Belum lagi sikapnya terhadap anak. Oh, ikut mengasuh anak, nggak peduli terhadap anak, ikut memperhatikan anak, ikut memegang beban rumah tangga. Dalam arti kata bukan hanya uang, tapi beban untuk ikut memperhatikan rumahnya, ikut memperhatikan misalnya sehari-hari untuk yang hubungannya dengan rumah tangga yang biasa dipegang istri, sampai seberapa jauh partisipasi suami untuk ikut membantu istri, partisipasi istri untuk ikut membantu suami. Semua ini otomatis akan ikut menjadi bahan pertimbangan, ikut menjadi perasaan, oh suami saya berguna atau tidak, istri saya berguna atau tidak. Belum lagi penampilan, apalagi kalau misalnya harus sering tampil, oh membak istri, membak suami, maka penampilan itu juga akan ikut menentukan lagi. Oke Bu, sebaiknya seperti apa Bu kalau melihat usia yang masih muda, terus usia pernikahan juga masih terbilang seumur jagung. Kan biasa dalam rumah tangga tuh ada fase ujian tuh di pernikahan keberapa. Nah, sebaiknya seperti apa dalam menghadapi ini? Apakah ini merupakan ujian pernikahan awal atau seperti apa? Sebaiknya itu masing-masing sudah mempunyai target untuk tetap menyesuaikan, tetap menikah itu jangan menganggap oh nikah nanti gak cocok, cerai saja. Tapi sudah mentargetkan itu jangka yang sangat panjang. Seperti juga yang terjadi pada orang-orang zaman dulu. Dan dalam targetnya itu harus saling mentolerir kekurangan masing-masing. Jangan oh kok suaminya kurang ini, istrinya kurang ini, jadi akhirnya yang dilihat adalah perbedaannya. Tapi coba lihat kita, kalau ada sesuatu yang berbeda, kalau ada sesuatu yang tidak disenangi, mentolerir kekurangan yang ada pada suami maupun istri. Oke.